Kamis 1 Juni 2023, Gereja Kristen Injil GKI di Tanah Papua menggelar kegiatan Timur Raya Majelis GKI Klasis Kerop. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gereja GKI Jemaat Bahtera, Arso Swakarsa, Distrik Arso, Kabupaten Kerop. Untuk lebih jelasnya, berikut ulasan. Demikian saya Cornelis Wodka, News TV Papua melaporkan. Ini pekerjaan yang mulia yang ada pada kita. Karena pada ayat terakhir dia katakan, kalau kau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri dan kamu berjalan kemana kamu suka. Tapi kalau kamu bekerja dalam pelayanan ini dengan kemanusiaan, dengan emosi, dengan egois, dengan tidak mengasihi, maka pada waktu kamu tua, orang lain yang mengikat pinggangmu dan orang lain akan membawa kamu kemana yang kau tidak tahu kemana mereka pergi. Dan itu beban, itu tantangan bagi kamu. Oleh karena itu mari kita bekerja dengan setia. Kita bekerja dengan setia, isi hatian kita untuk membangun gereja Kristen sendiri di Tanah Papua, secara khusus bagi Klasis GKI Kerop. Dengan sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kami laporkan bahwa persiapan kegiatan ini kami rencanakan melibatkan seluruh majelis yang berasal dari gereja-gereja sebanyak 37 jemaat dengan totalitas direncanakan 374 majelis yang akan ikuti kegiatan di hari ini. Dan sampai dengan saat ini sesuai dengan perhitungan kami, ini sekitar 90% sudah ada di dalam ruangan. Karena kami belum melakukan registrasi, tetapi dari daya dukung ruangan ini kami perkirakan sudah 90%. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan kami terbatas dengan pelayanan kami. Oleh sebab itu sekiranya dalam kegiatan ini berjalan, kami ada hal banyak yang kurang, kami mohon untuk dimaafkan. Lalu kami juga melaporkan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan karena dukungan daripada seluruhnya, baik dari BPM Sinode, Klasis GKI Kerop, tetapi juga gereja-gereja. Saya kasih info saja, kita punya dana yang kita gunakan untuk kegiatan ini dari Badan Pekerja Klasis sebesar 10 juta rupiah. Kita berikan tepuk tangan. Lalu dari seluruh majelis jemaat yang sudah masuk,
itu sebesar 15.580.000 rupiah. Jadi kita perkirakan sudah sekitar 27 juta rupiah yang kita laksanakan kegiatan ini. Tetapi juga kami mendapatkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun donatur maupun jemaat-jemaat, sehingga kegiatan ini kita laksanakan. Mungkin itu yang saya laporkan. Kiranya Bapak Ibu tetap setia mengikuti kegiatan yang dimaksud ini sampai dengan selesai dan membawa hasil untuk pelayanan gereja GKI di Tanah Papua. Demikian laporan saya, atas perhatiannya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita. Ya, shalom. Salam sejahtera untuk seluruh umat GKI yang ada di Klasis GKI Kerom. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Klasis Pendeta Christian Abba dalam temu raya Majelis Jemaat Seklasis GKI Kerom, suatu temu raya yang digagas dan menjadi tujuan dari Sinode GKI untuk mensosialisasikan, menjemaatkan seluruh peraturan gereja yang terbarukan yang merupakan produk sidang Sinode ke-18 tahun 2022 di Waropen. Kami Klasis GKI Kerom bersama dengan 37 jemaat, bersama dengan seluruh anggota jemaat, kami bersyukur bahwa Sinode melaksanakan pertemuan raya ini dan Sinode juga telah hadir di Kerom. Momentum ini dapat dipakai dengan baik oleh seluruh majelis jemaat, 374 majelis jemaat, untuk menerima informasi-informasi penting terkait dengan perubahan tata gereja dan seluruh peraturan, juga pedoman dalam petunjuk teknis pelayanan dalam gereja. Perubahan ini juga menjadi sebuah momentum bagi kita di Kerom untuk menata pelayanan di tingkat jemaat. Maka selama mengikuti kegiatan ini, diharapkan seluruh majelis jemaat dapat mengikuti dengan baik, dengan seksama, teliti, mendengarkan apa yang disampaikan dan bertanya jika ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan untuk menjadi kejelasan. Untuk seluruh peraturan ini kita membutuhkan kesehatian, dengar-dengaran dan melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari seluruh peraturan itu. Kesehatian ini menjadi sebuah landasan, fondasi utama. Kami percaya jika seluruh perubahan ini dapat kami lakukan di 37 jemaat di Klasis Kerom, maka Klasis Kerom secara khusus seluruh jemaat akan berkembang ke arah yang lebih baik. Saya pikir itu jadilah berkat dalam pertemuan ini, sehingga ketika seluruh majelis akan kembali ke jemaat masing-masing, juga memberi dampak berkat ini kepada seluruh jemaat lewat perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan kiranya memberkati. Sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah disiapkan. Hal berikut bahwa temu raya ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari ketetapan sidang Sinode 18 di Klasis GKI Waropen pada tahun 2022 lalu, bahwa ketetapan tersebut menyangkut dengan perubahan tata gereja, peraturan-peraturan dan panduan pelayanan serta bimbingan teknis pelayanan, tetapi juga tata ibadah GKI di Tanah Papua yang selanjutnya sudah harus kita gunakan dalam seluruh penyelenggaraan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dalam GKI di Tanah Papua pada setiap jemaat-jemaat di Klasis dan seluruh wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua. Nah, Bapak Ibu Penatua dan Siamas, perlu ada dalam temu raya ini dengan maksud bahwa kita ada bersama untuk mendengar keputusan-keputusan tersebut dan bagaimana kita bersama-sama melakukannya. Kita memiliki sebuah tata langkah yang sama dalam berbagai pola pelayanan
di GKI Tanah Papua pada 12 wilayah pelayanan dan 70 klasis di GKI Tanah Papua. Perlu gerak langkah dalam pola pelayanan yang sama ini, oleh karena seluruh pelayanan ini berlangsung dalam gereja yang sama, yaitu GKI di Tanah Papua, sehingga pelayanan di seluruh klasis GKI Kerong harus sama polanya dengan GKI Senggi atau GKI Muara Tami, GKI Port Mumbai atau GKI Bali Limo, GKI Manokwari, GKI Solo, Biak Selatan, dan seterusnya. Tentu pola dan langkah pelayanan yang sama itu dibangun berdasarkan pemahaman-pemahaman teologi yang ada dan dianut dalam GKI di Tanah Papua. Jadi setiap perubahan pelayanan tentu ada punya alasan teologinya. Jadi kita tidak asal merubah sesuatu tanpa tujuan dan tanpa makna. Oleh sebab itu, dalam 2 hari ini sangat diharapkan keseriusan Bapak Ibu Penatua Syammas dalam mengikuti Temu Raya ini. Temu Raya ini berlangsung dengan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan subtema itu membangun kesehatan menuju sebuah pembaruan dengan tujuan menata pelayanan bersama supaya kemandirian gereja dan kemisioneran gereja bisa terwujud. Mandiri, dewasa, dan misioner, Bapak Ibu, itu sesuatu yang memang tidak secara langsung tertulis di dalam Alkitab, tetapi itu tersirat di dalam makna panggilan Yesus bagi murid-muridnya. Matius 28 ayat 20, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah disaksikan atau disabdakan. Juga di dalam Matius 11 ayat 28 dan seterusnya, pikulah huk yang kupasang dan belajarlah daripada. Yohanes 21 ayat 15, 16, dan 17. Gembalakanlah domba-dombaku, atau yang lebih tepat adalah jadikanlah domba-domba menjadi gembala. Nah, tujuan adanya gereja yang dimaksudkan Yesus ini tentu sebuah tujuan yang besar. Kita bersyukur bahwa sebagai Penatua Syammas kita terlibat dalam rencana ini. Kita dipercayakan Tuhan untuk ikut dalam rencana besar Allah bagi dunia ini. Seperti kata-kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Sebab dialah yang memberikan baik rasul-rasul dan nabi, gembala-gembala, pemberita Injil, dan pengajar untuk memberkati orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, semua gambaran-gambaran ini menyatakan tentang suatu tujuan besar yang Allah sediakan bagi gereja ini.
Jadi marilah kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita, persepsi kita, lalu pola-pola pelayanan kita, supaya warga jemaat yang kita layani tidak bingung. Ketika mereka ada di sini kita layani dalam pola pelayanan seperti ini, waktu mereka di Jayapura mereka juga dilayani dalam pola yang sama, sehingga mereka benar-benar semakin mengasihi hidup dalam ketaatan dan persekutuan dengan Tuhan. Pekerjaan ini besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita memulainya dengan mengasihi Kristus. Ketika kita mengasihi Kristuslah, baru kita dapat mencintai pekerjaannya. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berdiri kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Temu Raya Majelis Jemaat Klasis GKI Kerom dibuka dengan resmi.